udah berapa hari ini? Ini udah 1 minggu. Wah, 1 minggu. ini masuk nggak alat? Masuknya sini harusnya loker untuk karyawan juga harusnya memadai, tapi seperti ini dijadikan. Ini gudang kering, gudang basah Pak, boleh dicek sekarang? Kita buka. Loh, nggak ada kuncinya? Kuncinya ada di ini selalu. Yaudah kita lewat dulu. Ini juga Pak, ini nanti kita terakhir aja Pak, ini cuci ompenya Pak, nggak ada Pak. Juga nanti untuk sterilisasi ompek Pak. Seperti ini Pak. Ini seperti ini. Ini sterilisasi oke. Ya, open. Masih bersih. Di sini kondisi gasnya tidak memadai. Selamat pagi. Lagi. Coba Ibu lihat minta satu. Ibu-ibu, ini Bapak Kepala Staf Kepresidenan. Kami sedang siap melihat seperti apa prosesnya ya. Seharusnya di sini tidak bergabung dengan tempat cuci ini, Pak. Di sini ada tempat sampah, di sini ada makanan gitu ya. Oke. Terus tuh. Ini apa menunya hari ini? Spaghetti, Pak. Ini nasi. Enggak. Ya. Spaghetti ya. Spaghetti terus sama Sama wortel sama kacang. wortel ya. Tahu. Tahu sama dalam. Kalau ini sendiri pakai ini ya. Terus tadi mewah. Aku pernah PPG-nya. Itu segera itu ya sampahnya 8.500 ekor banget. Terus kapan kita diambil? Oh ini ya. Nanti siang dia naik dulu. Ini
lagi nih. Iya. Untuk berapa penerima manfaat? 2000 Ipalnya Pak, mereka punya SKS tapi ipalnya belum memadai. Jadi agak dikhawatirkan bisa terbit. Aduh. IPAL pas hanya pembuangan doang, jadi yang dapat katanya nanti dari pihak yayasan. Jadi kan kalau misalkan IPAL beneran itu baru dari kita, makanya saya sering membuat dari pihak yayasan untuk membuat IPAL terusnya. Tapi belum dijalankan. Ada ipalnya ya? Sebelum dibuang ke laut Cari dia memang di sini semuanya nggak sesuai. Di sini aja dia gudang ya. Kunci gudangnya udah ada. Petamburan, Jakarta Barat. Untuk seperti apa hasil tinjauan dari Pak Dudung, ini kita langsung saja berbincang dengan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Selamat pagi Pak Dudung. Selamat pagi Mbak. Pak Dudung, bagaimana tadi kami ikut Bapak melihat langsung dapur SPPG di kawasan Grogol ini? Apa yang Bapak temukan dari kebersihan dan lain sebagainya? Tadi saya melihat ada 2 titik ya. Jadi SPPG saya lihat di Petamburan, satu lagi di Kebonjeruk. Ya memang kalau saya lihat di Jakarta ini sulit ya untuk melihat lokasi, kemudian menempatkan dapur, karena memang satu mungkin tidak ada lahan, kedua karena mungkin ya biayanya besar. Pasti orang yang berinvestasi akan berpikirnya adalah BEP kan. Tetapi yang menjadi konsentrasi saya adalah bahwa Bapak Presiden ini kan, MBG ini kan program prioritas Presiden yang harus dikawal dalam rangka pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Dan ini kalau misalnya tidak kita secara langsung terlibat untuk mengecek, ini nanti akan terjadi kesewenang-wenangan kalau menurut saya. Ya, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kebersihan. Maka KSP saya akan segera mengaudit secara cepat, kemudian mengklasifikasi nasional tentang SPPG tentunya, apakah itu layak penuh, layak bersyarat, atau layak untuk tidak layak atau sehingga tidak operasional. Dan yang kemudian masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak serta-merta secara administratif saja, tetapi diyakinkan betul, terutama masalah faktor kesehatan. Ini dapur ini menurut saya tidak layak ya. 2 dapur yang saya cek saja, saya sidak ini tidak layak, dan saya sampaikan Kepala SPPG-nya untuk segera sampaikan kepada Ketua Yayasan untuk segera dirubah sesuai dengan standar. Tadi IPAL-nya juga tidak memenuhi syarat ya. Kemudian beberapa tempat pencucian, kemudian ruangan yang begitu panas, antara dapur kering, penyimpanan yang ke gudang basah dengan gudang kering juga itu jadi satu dengan AC-nya satu, dan pencucian habati dan hewani itu harus terpisah, tidak boleh jadi satu. Dan kemudian ini juga KSP pun untuk memastikan bahwa program ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Jadi tidak serta-merta hanya untuk mencari satu keuntungan, dan kemudian untuk memastikan juga keamanan pangan, kemudian kesehatan penerima manfaat, dan dipastikan anak-anak yang menerima itu betul-betul menjadi sehat, ya bukan kemudian akhirnya
hanya sekedar makan saja, hanya mencari keuntungan. Dan yang lebih penting adalah ini uang rakyat. Saya harus terbuka kepada rakyat sehingga rakyat juga tahu ini penggunaannya itu apakah betul-betul untuk menciptakan generasi-generasi penerus ke depannya sesuai dengan harapan Bapak Presiden bahwa Indonesia emas ke depan 2045 itu diciptakan dari mulai sekarang. Saya rasa itu. Baik, tadi Pak Dudung menyebutkan tidak layak dapur ini. Ada tenggat waktu yang Bapak akan berikan mungkin untuk berbenah atau mau ditutup atau seperti apa ketegasannya dari... Ya, segera saya sarankan kepada MBG, BGN ya untuk segera ditutup aja. Ini kan belatung di mana-mana, coba perhatikan ini sangat dekat sekali. Ya kalau nggak segera dikasih waktu, kalau misalnya tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat segera akan ditutup aja. Saya sampaikan demikian. Ya. Hal yang menyentil Pak Dudung ini kemudian menyidak beberapa dapur, apakah karena masih banyaknya kasus-kasus keracunan program MBG di beberapa sekolah atau seperti apa Pak? Yang jelas itu ya. Yang kedua juga mendapat informasi-informasi dari beberapa kalangan masyarakat termasuk di media. Ya artinya ini tidak kita boleh menganggap sepele. Jadi rupanya memang kebenaran itu memang ada. Ya sehingga menurut saya ini harus segera diperbaiki, yang harus segera juga dievaluasi, karena memang kalau misalnya tidak segera dievaluasi ini dibiarkan begini saja, ini sampah sudah 1 minggu. Coba bayangkan ini sekarang saya panggil RT-nya, jangan menganggap gampang ya, nanti suatu ketika terjadi keracunan anak-anak menjadi korban. Nah ini yang tidak kita inginkan. Terakhir Pak Dudung, sudahkah berkoordinasi mungkin dengan Kepala BGN, Pak Dadan, begitu melihat ini evaluasi sudah sering dilakukan sebenarnya, tapi bentuk penindakan tegasnya seperti apa agar tidak terjadi lagi, atau jangan sampai ada lagi keracunan-keracunan seperti ini, atau dapur yang masih belum memenuhi standar operasional yang sudah ditentukan Pak? Sudah kami koordinasi dengan Pak Dadan, bahkan Wakil Ketua BGN itu ke kantor saya. Ya istilahnya sudah banyak ketimpangan-ketimpangan yang dia lihat, dan bahkan yang sudah disuspend juga sampai 1000-an lebih itu. Dan ini memang harus kita kerja keras, kalau nggak kita awasi karena sebegitu banyaknya. Dan ini program awal yang mungkin terjadi ketimpangan-ketimpangan, tetapi jangan sampai ini menjadi masif, maksud saya demikian. Nah inilah kita berupaya setelah terus-menerus agar program Bapak Presiden ini kita kawal maksimal, demikian. Siap, terima kasih banyak Kepala Staf Kepresidenan.